Berjumpa lagi bersama saya, Farel Virgenita, dan hari ini kita masuk dalam mata kuliah geometri dan pengukuran untuk materi bangun datar khususnya segi 4. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas segitiga, jadi kita lanjutkan kepada materi segi 4. Namun sebelumnya jangan lupa like dan share kepada teman-teman kalian terkait video ini. Oke. Ya, segi 4. Apa sih definisi dari suatu segi 4? Oke, bangun segi 4 itu merupakan kurva tertutup sederhana. Seperti yang sudah kita pelajari tentang kurva tertutup dan kurva tidak tertutup, kemudian kurva sederhana dan kurva tidak sederhana. Nah, kurva segi 4 atau semua bangun datar merupakan kurva tertutup sederhana. Nah, untuk segi 4 berarti adalah kurva tertutup sederhana yang dibatasi oleh 4 ruas garis. Oke, jadi perhatikan di sini bahwa ini semua bangun datar merupakan kurva tertutup sederhana. Dan perhatikan bahwa untuk segi 4 dia dibatasi oleh 4 ruas garis atau segmen garis yang kita sebut dengan sisi. Ya, bedakan sisi pada bangun datar dan sisi pada bangun ruang. Nah, ruas garis ini dibentuk oleh 4 buah titik yang sebidang, tetapi tidak ada 3 titik segaris di mana setiap segmen garis berpotongan dengan tepat 2 segmen garis lainnya pada satu titik. Jadi maksudnya seperti ini, kalau saya punya suatu bangun segi 4, di sini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Jadi ada 4 buah ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD, dan AD. Nah, 4 buah ruas garis ini dibentuk oleh 4 buah titik yang sebidang, tetapi tidak ada 3 titik yang segaris, di mana setiap segmen garis berpotongan tepat 2 segmen garis lainnya pada satu titik. Jadi maksudnya setiap segmen garis itu berpotongan dengan tepat 2 ini CD berpotongan dengan CD ini berpotongan dengan BC dan berpotongan dengan AD. Jadi untuk di titik C dia berpotongan dengan BC, untuk di titik D dia berpotongan dengan AD. 2 segmen garis lainnya pada satu titik. Untuk di titik C, jadi ruas garis CD pada titik C dia berpotongan dengan ruas garis BC, dan pada titik D dia berpotongan dengan ruas garis AD. Itu maksud dari definisi ini. Nah, sebuah bangun segi 4 diberi nama berdasarkan nama titik-titik sudutnya. Jadi misalnya ini adalah bangun segi 4 ABCD. Ya. Oke. Kita lanjut pada sifat-sifat segi 4. Jadi untuk sifat-sifat segi 4, yang pertama adalah memiliki 4 buah sisi. Pastinya ya, karena dia dibatasi oleh 4 buah ruas garis. Nah, ruas garis itulah yang nanti akan kita sebut dengan sisi. Jadi pada bangun datar, masih ingat ya, pada bangun datar sisi berbentuk ruas garis. Sedangkan pada bangun ruang, sisinya berbentuk bidang. Ya, jadi ini persamaan istilah, tetapi berbeda arti dari istilah tersebut pada bangun datar dan pada bangun ruang. Ya, jadi mungkin kalau ada kemungkinan anak-anak mengalami miskonsepsi itu sangat mungkin ya, karena satu istilah yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda di bangun ruang yang dibangun dengan dimensi yang berbeda. Jadi untuk di bangun datar sisi itu berbentuk ruas garis, sedangkan pada bangun ruang sisinya berbentuk bidang. Ya. Jadi jangan salahkan kalau maksudnya kita juga harus memperhatikan ya ketika kita mengajar anak siswa kita betul-betul
beritahu mereka tentang istilah-istilah pada bangun ruang. Jangan sampai nanti mereka terbalik antara rusuk dan sisi. Karena pada bangun datar, kita lihat bahwa sisi ini berbentuk ruas garis. Nah, sedangkan pada bangun ruang yang berbentuk ruas garis itu disebut dengan rusuk. Tapi sisi berbentuk bidang. Jadi harus hati-hati untuk hal ini. Karena persamaan istilah tetapi berbeda bentuk pada dimensi bangun yang berbeda dimensi tersebut, itu yang bisa mengakibatkan kesalahan pada anak-anak, kesalahan pemahaman pada seorang anak. Ya, namun kalau untuk di bahasa Inggris dijelaskan sisi sudah kita pahami ya di materi sebelumnya. Kalau untuk di dalam bahasa Inggris itu berbeda ya, istilahnya berbeda untuk sisi pada bangun ruang dan sisi pada bangun datar. Masih ingat apa? Kalau pada bangun ruang itu sisi disebut dengan face. Kalau pada bangun datar sisi itu disebut dengan side. Jadi dua istilah yang berbeda ya. Ini berbentuk bidang, sedangkan ini berbentuk ruas garis. Jadi berbeda. Nah, untuk segi 4, sifat-sifatnya atau karakteristiknya kita bisa bilang memiliki 4 buah sisi, memiliki 4 buah sudut, jadi dibatasi oleh 4 buah ruas garis dari sudut sisi. Terus jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360, berbeda dengan segitiga kemarin. Kalau segitiga kemarin adalah 180. Oke, berbeda dengan segi 4 untuk saat ini. Oke, kita lanjut. Oke, bagan hubungan antar segi 4 atau bagan kadang hierarki dari segi 4 ini ya yang akan kita bahas. Banyak penelitian yang membahas tentang hal ini, bagaimana seorang siswa dapat membuat bagan hubungan antar segi 4. Perbedaan bagan ini sangat mungkin terjadi pada setiap orang ya, masing-masing orang gitu, karena definisi yang dipahami oleh seseorang itu akan membuat orang itu memiliki pemahaman yang berbeda. Namun pada dasarnya hal itu benar jika kita mengambil definisi yang mana dulu ya. Jadi definisi untuk setiap bangun datar itu bergantung dari definisi apa yang kita gunakan, sehingga nanti hubungan antar segi 4 itu pun, jadi yang panah-panah ini akan berbeda juga. Mungkin saat ini yang kita lihat tidak ada hubungan antara trapesium dan jajar genjang. Namun ada bagan yang menggambarkan bahwa trapesium adalah bagian dari jajar genjang adalah bagian dari trapesium, atau layang-layang adalah bagian dari jajar genjang. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi bergantung pada apa yang dipahami oleh seseorang. Jadi hal itu membuat perbedaan yang mungkin terjadi pada setiap orang. Jadi apakah jajar genjang merupakan trapesium? Itu tergantung dari definisi dari trapesium tersebut. Kalau saya ada mengatakan bahwa trapesium adalah bangun segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Saya ngomong tepat, ada kata-kata tepat sepasang. Berarti tidak linear dengan pernyataan bahwa jajar genjang adalah bangun segi 4 yang memiliki dua pasang atau setiap sisi yang berhadapan itu adalah sejajar. Nah, sedangkan trapesium saya bilang tepat, berarti kan hanya satu ya. Nah, jadi itu berbeda lagi. Nah, ada juga yang menyatakan hal yang lain ya. Tetapi kembali lagi kepada bagaimana kita mendefinisikan suatu bangun tersebut. Bagan itu pun akan terbentuk sesuai dengan apa yang kita ambil, definisi apa yang kita ambil. Nah, pengklasifikasian itu pun berbeda-beda ya nantinya ya, karena bagan ini berdasarkan pada klasifikasi yang kita lakukan. Oke, kita lanjut saja. Tapi untuk saat ini kita akan menggunakan bagan ini di matematika sekolah. Kebanyakan akan membahas tentang bagan ini. Jadi perhatikan dulu bagan ini.
Coba kalian pahami apa maksud panah-panah ini. Oke, ini ada segi 4. Secara global ya, segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah ruas garis. Jadi dengan beberapa penjelasan lagi lebih lanjut di definisi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, namun terkadang anak-anak itu tidak bisa mengidentifikasi bangun segi 4 yang tidak khusus seperti yang jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, layang-layang, kemudian trapesium. Ada segi 4 yang memang bentuknya, oke, ini mungkin agak ini ya. Tidak seperti bangun-bangun yang biasa mereka lihat, itu mereka tidak mengidentifikasinya sebagai bangun segi 4. Nah, jadi memang ketika kita mengajar khususnya kalian adalah mahasiswa PGSD, berarti kalian harus mengajarnya, memperhatikan dengan benar bahwa segi 4 itu didefinisikan dengan benar. Jangan dengan menambahkan definisi lain ya ke dalamnya, sifat-sifat lain ke dalamnya. Hanya simpel, segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah ruas garis. Dengan yang tadi kan kita bahas, ruas garis itu terbentuk dari titik dan seterusnya, itu penjelasan lebih dalam ya. Tetapi sesederhana itu, dan mereka harus memahami bahwa ada segi 4 yang bentuknya bukan seperti trapesium, bukan seperti layang-layang, bukan seperti jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Supaya kita itu dapat memberikan konsep yang jelas dan siswa kita memiliki konsepsi yang jelas juga gitu. Nah, contoh-contoh yang kita berikan itu juga harus contoh-contoh yang variatif, sehingga mereka tidak mengingat. Jadi gini, anak-anak itu memang waktu mereka sebelum masuk ke dalam SD ya, pendidikan formal, mereka sudah mengenal, di PAUD juga mereka sudah mengenal ya segi 4 dan seterusnya. Tetapi guru SD itu salah satu fondasi yang bagi anak-anak gitu, ketika mereka memahami suatu konsep awal, khususnya kalau kita bahas di matematika ya, kalian itu sebagai fondasi. Jadi jangan sampai nanti kalian yang memberikan hal yang tidak tepat kepada anak-anak. Jadi betul-betul pahami, memberikan definisi yang jelas, memberikan contoh-contoh yang jelas. Kalau kita mau mengajarkan matematika, khususnya geometri, itu banyaklah memberi contoh, apalagi anak-anak di kelas rendah ya. Jadi mereka tuh masih berpikir dari real ya. Jadi kita memang bahasnya dari contoh-contoh dulu. Contoh, jadi kita tuh induktif dulu, bukan deduktif ya. Jadi kita induktif dulu, contohnya, ini contoh segi 4, ini bukan segi 4, ini segi 4, ini bukan segi 4, dan seterusnya. Sampai mereka pahami, oh oke, kalau dia ada 4 ruas garis, ada 4 ini garis yang membatasinya, itu segi 4. Kalau hanya 3 itu bukan segi 4. Kalau yang seperti lingkar itu bukan segi 4. Kalau 5 garisnya berarti bukan segi 4, dan seterusnya. Jadi dia sudah bisa memahami perbedaan dari yang contoh dan bukan contoh. Jadi sama ya seperti anak waktu masih kecil. Jadi dalam pembelajaran matematika, learning matematik itu yang paling penting itu adalah mereka bisa mengidentifikasi dulu dengan baik berdasarkan contoh dan bukan contoh yang kita berikan. Ini truk, ini mobil, ini motor, ini mobil, ini truk, ini motor, ini bukan motor, ini motor, ini bukan motor, ini motor, ini bukan motor. Jadi sederhana itu dulu ya, motor dan bukan motor, segi 4 dan bukan segi 4. Oh oke. Kalau dia rodanya 2, ya, dia memahami sederhana dulu ya anak-anak ya. Rodanya 2, maka itu adalah motor. Tapi kalau rodanya bukan 2, itu bukan motor gitu ya. Nah, tapi bagaimana nanti kalau dia ketemu dengan sepeda? Nah, nanti diberikan lagi. Jadi pemahamannya itu bertingkat anak-anak. Jadi oh oke, kalau dia punya 2 roda itu motor, 2 roda lagi motor. Kemudian nanti ada ketemu sepeda, apakah ini motor? Nah, nanti kita menambahkan lagi satu sifatnya apa. Oh, kalau motor dia tidak dikayun seperti sepeda ini. Nanti ada lagi dan seterusnya. Iya, ada tambahan-tambahan sifat-sifat lainnya. Nah, sama seperti nanti kita bahas tentang persegi dan persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang.
mulailah memberikan pemahaman yang baik kepada anak tentang sifat-sifat tersebut, yang nantinya bisa membedakan bangun tersebut dengan bangun yang lain, sehingga mereka bisa mengidentifikasinya dengan baik. Memang perlu tahapan yang sistematis untuk memahamkan kepada anak tentang khususnya kalau kita belajar geometri ya. Dan geometri ini hal yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Walaupun ingat kita sudah bahas bahwa objek matematika itu adalah abstrak, segi empat itu abstrak. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat realnya. Nyatanya apa? Contoh, permukaan papan tulis. Ingat ya, permukaan papan tulis, bukan papan tulisnya. Kalau papan tulis berarti dia sudah berbangun ruang karena dia memiliki tebal ya. Tapi kalau permukaan papan tulis berbentuk segi empat. Ya, kalau dia kiri kanannya merupakan setiap sisi yang berhadapan itu sejajar, kemudian sudutnya adalah siku-siku satu sama besar, maka itu kita akan sebut persegi panjang. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah realnya. Tetapi abstraknya adalah bangun-bangun ini, objek-objek matematika itu bersifat abstrak. Tetapi kita memiliki hal-hal yang bisa untuk memahami siswa, yaitu dengan melihatkan real atau dalam kenyataan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, ini segi empat tadi ya. Ada sembarangan, trapesium, layang-layang, dan jajar genjang. Kalau di sini trapesium, layang-layang, dan jajar genjang itu tidak memiliki panah hubungan ya di antara mereka. Nah, tetapi untuk layang-layang memiliki hubungan dengan belaku tupat. Jadi ada yang menyatakan bahwa belaku tupat adalah layang-layang yang setiap sisinya sama panjang. Sebagaimana dengan jajar genjang dengan belaku tupat. Jajar genjang, belaku tupat juga adalah jajar genjang yang setiap sisinya sama panjang. Jajar genjang dan persegi panjang. Ya, jajar genjang dan persegi panjang adalah persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya adalah siku-siku. Kalau salah satu sudutnya siku-siku, pasti kan semuanya akan siku-siku ya. Kenapa? Karena ingat sifat jajar genjang salah satunya adalah setiap sisi yang berhadapan itu sama panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi kalau salah satunya dia siku-siku, agar dia sejajar tetap, mau tidak mau dia juga akan tetap. Jadi kalau misalnya gambarannya adalah seperti ini, sorry kebesaran, ya, enggak. Ya. Ini sisi yang ini, jadi A, B, C, D. Sisi BC ini saya tegakkan, jadi ini mau tidak mau yang ini juga harus tegak. Kenapa? Ya karena ingat dikatakan sisi yang berhadapan itu sejajar. Kalau ini saya kesinikan, maka ini juga akan saya kesinikan sehingga tegak. Sehingga persegi panjang ini merupakan jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Tahu semua sudutnya sama besar. Belaku tupat dan persegi sudah dipastikan ya bahwa persegi adalah belaku tupat yang seluruh sudutnya sama besar. Kalau ini bangun segi empat yang seluruh sisinya sama panjang, itu adalah belaku tupat dan persegi. Kalau yang dia segi empat yang seluruh sudutnya sama besar, itu persegi panjang dan persegi. Tetapi kalau yang keduanya, yaitu sisi dan sudutnya, sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, itu berada di persegi panjang. Sehingga ini, lihat, belaku tupat dan persegi, belaku tupat dan persegi panjang memiliki hubungan dengan persegi. Di belaku tupat seluruh sisinya sama besar, sama panjang, di persegi panjang seluruh sudutnya sama besar. Nah, semua sifat itu diambil oleh persegi. Jadi persegi itu merupakan belaku tupat dan persegi juga merupakan persegi panjang. Tapi persegi panjang yang seperti apa, belaku tupat yang seperti apa, itu harus dipahami.
Nah, terkadang kalau kita bertanya kepada anak-anak, apakah persegi merupakan persegi panjang, ya mereka masih belum memahaminya hal itu ya, karena tergantung dari apa yang diberikan oleh guru ya, pemahaman yang diberikan oleh guru, batasan yang diberikan oleh guru. Terkadang anak-anak sampai di SMP pun tidak bisa memahami tentang sifat-sifat critical properties atau critical attribute, atau bisa dibilang sifat yang penting ya, yang melekat pada bangun tersebut. Persegi ini kan sifatnya adalah setiap sisi sama besar ya. Di sini setiap sisi berhadapan sama panjang, dan setiap sudutnya sama besar. Ini jadi ada semua sifat pada persegi itu. Semua sifat pada persegi panjang itu ada pada persegi. Semua sifat pada belah ketupat itu ada pada persegi, sehingga persegi itu dinyatakan sebagai belah ketupat juga dan sebagai persegi panjang juga. Tapi yang seperti apa? Ya, ada spesialnya ya. Itu harus dipahami ya bagian ini ya. Jadi antar bangun ini jika ada panah berarti dia memiliki hubungan. Bangun belah ketupat, semua sifat pada layang-layang itu sebenarnya ada pada belah ketupat. Sebagai jajar genjang itu ada pada persegi panjang, sehingga persegi panjang dinyatakan sebagai jajar genjang. Oke, kita lanjut. Oke, banyak definisi yang menyatakan tentang jajar genjang ya, bergantung daripada kita mau lihatnya dari sudut mana. Tetapi pernyataan-pernyataan yang banyak itu bisa disederhanakan seperti ini ya. Jajar genjang adalah segi empat yang kedua pasang sisi berhadapannya sejajar. Ya, ada yang menyatakan segi empat yang kedua pasang sisi berhadapannya sama panjang. Oke. Ingat, ini jajar genjang. Terkadang ada yang sering terbalik antara jajar genjang dan trapesium ya. Jadi silakan perhatikan dengan memberikan contoh-contoh yang banyak pada siswa kalian nantinya. Ini dua pasang sisi yang berhadapan sejajar, mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan sama panjangnya, dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Ya, perhatikan dua pasang sudut yang berhadapan sama besar itu di sini. Ya, kalau kita memperhatikan ini sudut berhadapan ya, sudut A dan sudut C berhadapan dan besarnya sama, sudut D dan sudut B ini berhadapan dan besarnya juga sama. Sudut ini dan sudut-sudut yang berdekatan ini, sudut B, sudut B kita tambahkan dengan sudut C. Jadi besar sudut B ditambah besar sudut C itu jumlahnya adalah 180 derajat. Oke, sepasang sudut berkedekatan, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Ya. Tadi saya sebutkan, diagonal jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Jadi seperti ini diagonal AC. Seandainya saya berikan titik nama titik ini adalah yang titik O. Jadi OA itu panjangnya sama dengan OC. Ingat ya pemberian nama kemarin, kalau kita membahas ruas garis kita simbolkan seperti ini. Ya, ini sinar garis. Kalau garis kita simbolkan seperti ini. Ruas garis kita simbolkan seperti ini. Untuk panjang ruas garis ya, simbolnya ini tanpa ada garis-garis di atasnya. Oke, OA sama dengan OC. Jadi panjang OA sama dengan panjang OC. Dan panjang OB sama dengan panjang OD. Oke, kita lanjut. Saling bagi dua sama panjang. Tetapi ingat, AC itu tidak sama panjang dengan BD. Oke, untuk keliling. Ya, keliling itu apa sih? Masih ingat apa itu keliling? Itu di SD. Jadi jumlah panjang sisi yang membatasi bangun datar.
Nah, sudah kita bahas ya di sebelumnya, video sebelumnya. Nah, jadi kalau untuk jajar genjang ya rusuk atas tambah rusuk bawah, miring 1 miring 2, sehingga nanti kita dapatkan untuk di gambar ini AB tambah BC tambah CD tambah AD ya. Nah, karena AB dan CD itu panjangnya sama, sehingga kita beri saja dia simbol A, kemudian BC dan AD itu panjangnya sama, kita simbolkan dengan B. Maka diperoleh K itu sama dengan 2 kali A, jadi ini kan ini AB, itu biasa ya, kita sudah bahas dulu juga waktu di SD baru beberapa kali yang ini A, ini A, ini B, maka 2A ditambah 2B atau sama dengan sifat distributif terhadap penjumlahan ya, seperti ini. Oke, hampir sama dengan keliling dari bangun apa? Bangun persegi panjang. Oke, luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Perhatikan tingginya itu bukan AD, tetapi tingginya itu sini. Ingat, garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya ya. Jadi ditarik dari titik yang berhadapan dengan alasnya, jadi dari titik D itu, sehingga dia tegak lurus dengan AB. Jadi anggaplah ini F. Jadi DF ini tegak lurus dengan AB. DF inilah yang disebut dengan tinggi. Kalau kita alasnya adalah CD, maka tingginya ya sama. Dan kalau alasnya BC, maka tingginya adalah garis-garis dari sini tegak lurus. Ya, tegak lurus. Dari garis yang tegak lurus dengan BC, sehingga nanti dia untuk sudut 90 derajat ya kalau tegak lurus. Seperti ini misalnya. Ini tarik garis yang tegak lurus dengannya. Misalnya saya misalkan saja ini yang tegak lurus, maka itulah yang menjadi garis tinggi. Oke, ini ada layang-layang. Layang-layang itu segi empat memiliki 2 pasang sisi berdekatan yang sama panjang. Oke. Jadi kalau ini kita beri nama ini sama dengan ini dan ini. Oke, saya rasa kalian paham ya. Itu sifat-sifat layang-layang, mempunyai 2 pasang sisi berdekatan sama panjang, mempunyai sepasang sudut berhadapan yang besarnya sama, kemudian diagonal berpotongan tegak lurus. Jadi ini diagonalnya ini DB dan AC itu berpotongan tegak lurus. Dan perhatikan juga bahwa ini tegak lurus, dan perhatikan juga bahwa ini sudut A dan sudut C ini besarnya sama. A sama dengan sudut C. Kemudian BD tegak lurus dengan AC. Oke, seperti itu sifatnya. Rumus layang-layang ya ini sama ya, S1 tambah S1 karena itu ada yang sama tadi. Karena tadi ada yang sama kan? Ini sama, maka 2 kali S1 ditambah 2 kali S2 dengan sifat distributif bisa kita tuliskan 2 kali S1 tambah S2. Terus layang-layang itu rumusnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Oke, nanti kita lihat pembuktian rumusnya ya. Saat ini kita baca saja dulu, dan saya rasa kalian pasti paham tentang sudut
rumus itu didapatkan seperti apa, dengan pendekatan apa kita bisa mengajarkan pada anak-anak untuk pembuktian rumus. Jadi bukan hanya kita memberikan rumus itu pada anak-anak, tetapi mereka menemukan dulu rumus itu dengan eksperimen yang mereka lakukan, pengalaman belajar mereka melalui mungkin lembar kerja kita berikan, sehingga mereka akan menemukan bahwa oh ternyata rumus luas layang-layang itu seperti ini karena apa ya. Biasanya kita menggunakan pendekatan persegi panjang. Oke, nanti kita bahas. Nah, jenis-jenis trapesium sekarang, trapesium dari segi 4 memiliki tepat satu pasang sisi sejajar ya. Saya pakai kata tepat di sini, sehingga tadi kita tidak menggolongkan jajar genjang sebagai suatu trapesium ya. Oke, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, trapesium sembarang. Ini yang banyak sering kita lihat di dalam buku-buku teks ya. Jadi anak-anak itu harus banyak diberikan contoh-contoh gambar. Ini kan dia hanya bentuknya seperti ini ya. Pernah saya bikinkan anak-anak itu gambarnya seperti ini. Oh, sorry. Nah, ini sejajar ya. Dan ini sejajar dan ini tegak lurus. Apakah mereka akan memahami itu sebagai jajar sebagai trapesium? Ya, ada yang tidak memahami ini sebagai suatu trapesium siku-siku. Mengapa? Karena gambaran ini tidak sama seperti gambaran yang ada di buku misal, atau dia beralasan enggak Bu, saya nggak pernah lihat trapesium bentuknya seperti itu. Makanya penting bagi seorang guru untuk memberikan gambaran contoh-contoh itu bervariatif. Jangan dengan yang hanya bentuknya ya vertikal saja, tidak horizontal, layang-layang saja, belah ketupat saja, kan biasanya kan seperti ini ya yang digambarkan. Oke, terus kalau saya bikinnya dia agak gini, oke, ini sama semua ya. Oke. Jadi ada keterangan ini sama. Tapi tetap sekilas pandang saja mereka akan bilang itu adalah jajar genjang gitu. Ya betul juga bahwa belah ketupat merupakan jajar genjang yang seluruh sisinya sama panjang. Tapi mereka tidak mengidentifikasinya juga sebagai belah ketupat karena posisinya, jadi posisi yang tidak standar seperti yang biasa mereka lihat, jadi non standar position itu mereka anggap bahwa itu bukan belah ketupat karena gambaran di buku dan gambaran dari guru yang berikan itu tidak pernah posisinya seperti itu. Jadi posisi itu juga mempengaruhi ya pemahaman siswa untuk mengidentifikasi dari suatu bangun datar. Jadi saya banyak melakukan penelitian tentang hal ini, jadi memahami sekali oh ternyata posisi itu sangat mempengaruhi ya. Jadi belajarlah untuk memberikan contoh-contoh yang variatif dari hal posisi, dari hal penamaan, dari hal pemberian simbol-simbol itu juga harus jelas sama anak-anak, memberikan banyak contoh-contoh gambar yang variatif kepada anak-anak, terus memberikan mereka pemahaman dengan baik, terperinci dan sistematis terkait tentang sifat-sifat dari bangun datar tersebut sehingga mereka dapat mengidentifikasinya dengan baik. Yang paling sering salah itu adalah jajar genjang, trapesium, belah ketupat juga, bahkan persegi panjang juga ada loh yang masih mengalami kesulitan untuk mengidentifikasinya. Oke, ini sifat-sifatnya silakan nanti dibaca saja. Trapesium sembarang, trapesium sama kaki, dan trapesium siku-siku. Ya, nanti slide-nya akan saya berikan di morph seperti biasa. Oke, untuk keliling dan luas, ya. Jadi kalau keliling masih sama, ingat keliling hanya adalah jumlah panjang sisi yang membatasi atau jumlah panjang ruas garis yang membatasi bangun datar. Jadi ya jumlahkan lah ya. Itu harus dipahamkan kepada anak-anak karena anak-anak kebanyakan hanya menghafal rumus. Ketika dia lupa rumus dia akan bingung gitu. Padahal yang sederhana adalah keliling adalah jumlah panjang ruas garis yang membatasi
bangun datar atau jumlah panjang sisi yang membatasi bangun datar. Jadi tinggal kita menjumlahkan. Kalaupun kita lupa dengan rumusnya, kalau kita paham. Jadi pemahaman itu yang paling penting dulu ya. Memahami definisi dari keliling dan luas itu sehingga mereka bisa menemukan rumusnya tanpa harus menghafal, mengingat apa yang mereka pahami gitu ya. Sehingga mereka akan, ini jumlahnya adalah panjang tambah panjang, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Kita menjumlahkan semua. Panjangnya ada 2, berarti 2 kali P tambah 2L atau 2 kali P tambah L. Nah, itu akhirnya menemukan rumusnya ya kan, tanpa harus mereka mengingat 2P tambah 2L, tapi mereka paham bahwa itu menjumlahkan semuanya. Terus mereka paham bahwa sisi yang berhadapan itu sama panjang, dan kita sebut dengan panjang, yang ini kita sebut dengan lebar, sehingga ada 2P dan ada 2L. Mereka tinggal menuliskan. Nah, itu harusnya diajarkan oleh guru dalam menemukan rumus keliling. Itu tidak langsung keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah 2L. Nah, tidak, tetapi lakukanlah dengan definisi awal dari keliling itu apa. Nah, seperti itu ya. Jadi diulang-ulang, karena kan anak-anak ini namanya anak SD ya. Kita ulang-ulang sampai mereka memahami bahwa keliling itu adalah penjumlahan dari panjang sisinya yang membatasi bangun tersebut. Bagaimana dengan luas? Nah, ini nanti kita lihat pembuktiannya ya. Setengah kali jumlah sisi jajar kali tinggi. Ini juga sering kelupaan. Nanti kita pahami dulu. Lagi di pembuktian rumus luas bangun segi 4. Belah ketupat segi 4 yang setiap sisinya sama panjang. Sederhana ya. Segi 4 yang setiap sisinya sama panjang, itu belah ketupat. Nah, jadi persegi masuk, iya, persegi adalah belah ketupat. Tetapi belah ketupat yang setiap sudutnya sama besar. Terus sudutnya adalah siku-siku. Beda ya, kalau di sini dia hanya mengatakan segi yang setiap sisinya sama panjang. Ada diagonalnya yang saling membagi 2 sama panjang. Kemudian diagonalnya tidak sama panjang kalau yang di sini ya. Silahkan baca. Mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan sejajar, sama seperti sifat jajar genjang ya. Makanya saya kasih kode. Di sini ada kode JG karena sifat ini sama dengan sifat jajar genjang, sehingga dikasih simbol JG. Ini sifat jajar genjang. Ini sifat layang-layang. Sifat sisi berdekatan sama panjang, sehingga belah ketupat termasuk pada layang-layang. Sifat sisi sama panjang ini sifat dia yang terkhusus sendiri. Sifat jajar genjang, sifat jajar genjang, sifat jajar genjang, dan ini sifat layang-layang. Ada lagi ya dia tadi diagonalnya berpotongan tegak lurus ya, sama sifat layang-layang. Sehingga belah ketupat itu dinyatakan sebagai jajar genjang, juga dinyatakan juga sebagai layang-layang. Ini kelilingnya masih sama, luas belah ketupat, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nanti kita memahami dulu akan sifatnya secara terperinci ya. Persegi panjang, ya hati-hati nih juga nih. Siswa itu sering mengalami kesalahan dalam mengidentifikasi juga. Ada beberapa. Ini sebagai contoh. Nih, terkadang ini tidak diidentifikasi sebagai suatu persegi panjang. Kenapa? Agak miring Bu Guru. Ya. Jadi yang dia pahami cuma yang vertikal dan horizontal seperti ini yang biasa mereka temui di buku. Ya, anggap ini lurus ya. Jadi ini sama panjang dan sejajar. Nah, jadi seperti itu. Ini dia garisnya. Ada sifat jajar genjang yang merupakan sifat persegi panjang ya. Yang membedakan adalah untuk persegi panjang diagonalnya sama panjang dan setiap sudutnya besarnya 90 derajat. Itu membedakan dengan jajar genjang. Jadi persegi panjang adalah segi 4 yang setiap sudutnya sama besar. Ini sekelilingnya dan luasnya.
Nah, rumus inilah nanti luas ini yang akan membantu kita dalam membuktikan membantu kita dalam pembuktian rumus luas bangun yang lainnya ya. Rumus dasarnya nanti panjang kayak lebar, itu kan paling enak dan paling mudah diingat anak-anak ya. Persegi adalah segi empat yang setiap sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ya, ini tadi bangun persegi. Apa saja sifatnya? Perhatikan di sini. Di situ ada JG, BK, dan PP. Berarti itu artinya ada sifat jajar genjang di situ, ada sifat belah ketupat, ada sifat persegi panjang. Sehingga persegi itu bisa dikategorikan sebagai jajar genjang, sebagai belah ketupat, dan sebagai persegi panjang. Tapi dengan persegi panjang khususnya apa dia? Tuh, jajar genjang dari sebagai jajar genjang seperti apa, persegi panjang bagi apa, dan belah ketupat yang seperti apa. Silahkan kalian pahami dari sifat ini. Oke. Itu yang dapat saya berikan. Nah, bagaimana dengan pembuktian rumus-rumus? Ya, saya berharap ini menjadi tugas kalian dulu. Silahkan cari pembuktian rumus belah ketupat. Jadi, yang kalian cari adalah pembuktian rumus, pembuktian rumus belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, persegi, trapesium, dan segitiga dengan pendekatan luas persegi panjang. Sangat banyak di internet, bisa kalian baca dulu, silahkan nanti dicari, kemudian itu akan menjadi tugas kalian di MORS, nanti akan saya bukakan tugasnya. Oke, terima kasih buat saat ini. Kita membahas tentang bangun datar segi 4. Ya, bangun datar segi 4 ini mungkin kelihatannya seperti pembelajaran materi yang sederhana untuk dijelaskan kepada anak-anak, tetapi masih banyak kesalahan yang terjadi. Jadi yang penting buat kalian yang saya pesankan adalah jelaskan dengan sistematis, jelaskan dengan sejelas-jelasnya pada anak-anak, dengan bagaimana memberikan contoh yang baik, contoh yang variatif, dan menekankan sifat-sifat yang penting untuk mereka pahami terkait bangun-bangun tersebut, sehingga saat mengidentifikasi mereka tidak salah lagi. Oke, itu dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya, di video selanjutnya di channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.